Selamat pagi, salam sehat dari Raja Madu Sulut untuk kita semua. Kembali lagi Raja Madu Sulut memberikan edukasi terkait madu. Jadi banyak beredar di masyarakat terkait madu itu, ada cara-cara tes madu, keaslian madu, tes madu tidak bersemut, atau madu tuang tidak berjalan. Di sini saya perlu memberikan sedikit informasi kalau madu itu ada alat tes. Kalau untuk bilang tuang tidak berjalan, sedangkan madu kadar airnya beda-beda, jadi kekentalan madu itu sangat berbeda. Apalagi madu yang sudah difermentasi secara alami, saya buatnya atau istilahnya membuat kadar air di madu itu berkurang secara alami dengan waktu yang cukup lama. Itu kualitasnya akan berbeda. Dan untuk masalah madu tidak bersemut, itu sebenarnya hoax, tidak betul. Jadi madu itu kalau baru panen di kebun, itu pasti turun dari wadah yang dipakai atau ember. Itu kalau kasih turun di tanah, lama-lama orang saya berdiam di satu tempat itu, semut akan masuk ke dalam madu. Itu secara alami, karena semut juga tahu yang mana yang madu alami dan tidak. Tapi bukan berarti madu palsu juga tidak bersemut. Jadi madu palsu yang dibuat dari gula aren ataupun gula pasir itu juga akan bersemut. Kalau dia tidak bersemut, biasa madu palsu itu dibuat dari bahan kimia tertentu. Karena semut tahu itu ada bahan kimia, makanya semut tidak suka. Jadi seperti itu. Kenapa madu palsu lebih banyak identik dengan orang bilang kalau madu asli itu tidak bersemut. Sebenarnya itu salah satu trik orang penjual madu palsu yang memakai bahan-bahan tertentu sehingga semut tidak suka. Jadi semut tahu itu ada bahan kimia di dalam madu palsu tersebut, makanya semut tidak suka. Kalau kekentalan, ya biasanya kalau madu palsu yang dibuat dari gula pasir, kalau selama dia akan lebih agak kental karena kembali menjadi seperti karamel. Jadi seperti itu. Sedangkan madu sebenarnya tetap dia tuang berjalan, karena pada umumnya madu ini memang cair, tapi kalau kita konsumsi dia itu akan menghangatkan tubuh. Jadi sesuatu yang bisa membuat hangat atau panas, tidak mungkin dia akan mengental. Jadi seperti itu. Jadi orang boleh mau lihat video-video orang panen madu hutan itu, kalau potong kan dari sarang itu sudah kelihatan dia menetes. Madu yang menetes itu mana mungkin sudah dimasukkan ke dalam botol kaca terus mau dituang tidak jalan, sedangkan kita melihat sendiri waktu proses pemotongan itu dia menetes. Jadi itu sedikit informasi tentang madu. Yang masih perlu konsultasi tentang madu murni, silakan hubungi Raja Madu Sulut. Saya akan memberikan informasi terkait madu murni. Jadi sekali lagi kembali ke masyarakat, kalau mau cari madu murni, beli di tempat yang jelas, penjualnya jelas, penjualnya bisa menjelaskan madunya dan bisa mempertanggungjawabkan produk yang dia jual. Kalau saya sendiri Raja Madu Sulut ini produknya saya produksi sendiri. Saya bekerja sama dengan petani pencari madu, dan tidak sembarang orang yang bisa masukkan madu ke Raja Madu Sulut karena standarnya sangat tinggi. Ada proses-prosesnya. Jadi orang-orang yang sudah bekerja sama dengan saya selama ini, mereka itu sudah saya beri edukasi terkait proses panen. Jadi ada standarnya. Harus panen seperti ini. Tidak boleh panen di malam hari, ada cara proses pemotongannya, jadi ada standar-standarnya. Jika mereka salah dalam proses itu, biasanya saya mudah mendeteksinya karena saya udah paham dari aroma madu dan tekstur madu. Oke. Demikian informasi, selamat pagi dan selamat kita beraktivitas. Salam sehat dari Raja Madu Sulut.